Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerdas. Nih teman-teman semuanya, kali ini kita juga akan kasih tahu ke teman-teman ada salah satu teman kita namanya Mbak Amelia. Mbak Amel ya. Ya, betul. Mbak Amel ini punya usaha dapur Ameng. Nah, dapur Ameng itu kuliner ya. Tentang makanan. Tentang makanan. Nah, kita kasih tahu nih ke teman-teman, barangkali ada yang mau pesan catering atau apa aja deh, boleh. Nanti kita tanya-tanya aja teman-teman semuanya langsung ke Mbak Amel. Mbak Amelnya. Oke, teman-teman saksikan. Oke, ini di depan kita sudah ada Mbak Amel ya. Mbak Amel. Boleh dong dikenalin dulu Mbak Amel tuh namanya siapa, kemudian aktivitasnya apa aja tuh? Halo teman-teman, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Amalia Pratiwi. Saya seorang asisten apoteker. Oke. Pernah bekerja di sebuah apotek di Jakarta. Kemudian sekarang sedang bekerja masih di apotek juga, tapi di daerah Tambun. Daerah Tambun ya. Sama asisten apoteker. Betul, sebagai asisten apoteker juga. Oke, ini luar biasa nih ya, asisten apoteker. Kenapa kok bisa berbisnis dapur Ameng tuh seperti apa? Kan nggak nyambung tuh. Asisten apoteker obat-obatan kan? Iya, betul. Kok bisa ke dapur Ameng kuliner tuh gimana ceritanya? Jadi kalau dapur Ameng ini pertamanya sebetulnya usaha orang tua saya. Oke. Biasanya karena kan sebetulnya memang dari dulu tuh lebih ke makanan ya Pak ya. Punya juga kantin di mes daerah Jakarta Pusat, karena ada kantin. Tapi dulu tuh jualannya namanya orang tua kan agak-agak awam soal sosmed, jadi saya bikin ibu saya ini bisa bikin banyak gitu makanan, cuman kesayang kalau cuma ada di gang-gang doang gitu. Jadi kayak saya suka bantu share di Instagram juga, sama paling saya suka teman-teman saya juga suka pesen. Teman-teman yang kerja di apotek itu suka pada pesen, jadi sekalian bawa ke kantor. Bawa kantor, dan nggak cuma di satu tempat doang, jadi banyak cabang yang dari mulut ke mulut aja gitu. Oke, tetapi ibu masak di rumah, jualan di rumah ya? Di rumah ada warung, cuma memang nggak yang selalu setiap hari buka. Oke, jadi lebih sering ke pesanan ya? Lebih ke pesanan by request. By request, apa aja bisa? Apa? Seperti apa? Misalkan kuliner itu kan makanan apa yang sering dipesan itu apa Mbak? Untuk makanannya itu kayak nasi tumpeng mungkin. Oh, paket nasi tumpeng buat acara-acara peresmian gitu bisa? Oh iya Mbak. Grand opening, mungkin ulang tahun. Oke. Kalau nasi box juga bisa. Nasi box, nasi kotak juga. Oke. Mbak Amel, ini sorry ya. Mbak Amel udah nikah? Oh, belum. Belum ya? Umur sekarang berapa Mbak Amel? Umur 26. 26 tahun. Asisten apoteker. Nggak malu nawar-nawarin jualan kuliner gitu? Nggak malu? Awalnya mungkin agak malu ya Pak ya. Maksudnya kayak mungkin kadang harus chat satu-satu lagi ada ini, tapi lama-kelamaan kayak biasa aja. Biasa aja ya? Mungkin saya biasanya chat ke personal, japri, cuman sekarang lebih ke posting-posting. Jadi kalau misalnya mereka mau, ya mereka sendiri yang japri ke saya. Oh, luar biasa. Sekarang udah gengsi ya, udah jual mahal ya sekarang ya. Kalau awal-awal kita japri ya. Agak japri. Oke. Ada order ini nih, mau pesen nggak gitu. Cuman kan ya pasti ada penolakan. Cuman ya nggak apa-apa. Nggak apa ya. Lagi bukan rezekinya mungkin saya. Oke, ini luar biasa nih sahabat cerdas. Ini memang layak ya tampil di channel YouTube Cerdas Cuan Official, karena memang cerdas. Konteks cerdas itu banyak ya, tidak selalu dalam aspek pendidikan, tetapi membuat suatu hal yang berbeda atau membuat sesuatu hal yang orang lain tidak menyangka lah ya. Contoh misalkan asisten apoteker tapi masih mau nawar-nawarkan jualanan kuliner, itu kan cerdas. Ya kalau nggak cerdas nggak mungkin mau, karena berpikirnya berbeda dengan kebanyakan orang lain yang mungkin, mohon maaf, di luaran sana ya udah asisten apoteker ya udah nyaman lah, ya kita ngapain sih gitu ya. Tapi walaupun sekarang kan Mbak Amel bantu ibu ya, tetapi kan tetap istilahnya kalau dari bisnis itu ibu yang masak, kemudian marketingnya Mbak Amel. Iya betul. Jadi saya kadang sebetulnya memang nggak bisa gitu. Awalnya nggak bisa, cuman lama-lama
karena kan ibuku lebih ke masak ya. Oke. Kue juga bisa, tapi suka kita tuh khusus bareng. Jadi lama-kelamaan saya juga kalau sedikit bikin kue-kue gitu ya saya bisa juga akhirnya. Mungkin video-videoin gitu. Oh gitu. Posting edit itu saya juga. Oke, sampai oke. terima, pokoknya pesen nih mama saya cuma tahu buatnya doang. Oke, nah ini menarik nih, ini luar biasa nih Mbak Amel nih, muda, 26 tahun tapi berpikirnya luar biasa, Masya Allah, ini hebat sekali. Dapur Ameng, Dapur Ameng itu yang buat brandnya siapa? Saya sendiri, saya sempat tanya sih sama teman saya kan, kira-kira karena banyak yang sering pesen gitu kan, kayaknya harus bikin stiker-stiker nih untuk kayak orang kalau misalnya pengen tahu kan nggak mesti saya ada selalu standby jualan tapi bisa hubungin gitu kan. Kira-kira namanya pas gitu apa ya, karena kan sebenarnya nggak cuma di makanan, saya suka coba, sempat waktu itu pernah nggak kerja, saya juga pernah jualan kayak tanaman gitu. Dan itu lumayan juga ada yang banyak yang minat. Terus kemudian saya sempat tanya ke teman, kira-kira karena ini basicnya ke makanan, bagusnya namanya apa gitu kan. Dia suka sering di dapur aja gitu kan, karena kan saya sering dipanggil Ameng, walaupun sebenarnya namanya bukan itu. Jadi ya udah, jadi Dapur Ameng, buatlah itu Dapur Ameng, terkenalnya orang tuh Dapur Ameng gitu. Masya Allah, ini luar biasa ini ya Dapur Ameng. Bisa dibilang owner Dapur Ameng itu Mbak Amel. Ya. Saya selalu nyebut diri saya itu owner. Owner ya. Walaupun ibu saya pembuatnya. Oh iya, benar. Sekarang ketika udah jadi owner, bangga kan? Bangga ya. Karena kalau jadi asisten apoteker konteksnya masih karyawan ya, masih karyawan orang lain. Jadi kalau udah owner itu kan kita punya sendiri ya. Iya, betul. Kita mengatur sendiri seperti apa. Kapan mau buka. Fleksibel lah ya. Nah, Mbak Amel sudah berapa lama usaha berjalan Dapur Ameng itu? Sebetulnya kalau dari awal itu sekitar 2016-17. Oh, udah lama ya. Cuman ramenya itu ya itu tadi dari 2017 ke 2019 itu lumayan rame ya. Terus walaupun saya sambil kerja. Oke, jadi kalau sambil kerja gitu ngelembur dong? Gini, kalau misalnya masukkan shift-shiftan, 2 shift, ada pagi ada sore. Jadi kalau misalnya saya di shift sore itu dari pagi itu ya saya melek mata bantuin ibu saya. Oke, baru berangkat. Istirahat baru berangkat kerja sampai malam, shift 2 sampai malam. Gitu. Masya Allah. Mbak Amel anak keberapa? Aku anak ketiga dari 5 bersaudara. Dari 5 bersaudara, perempuan semua? Enggak, perempuan 2, laki 3. Kenapa? Ini kan jarang sekali ya anak perempuan berpikir seperti itu. Kenapa Mbak Amel sempat berpikir untuk membantu, awal mulanya membantu ibu kan ya, supaya jualannya itu tidak hanya di gang aja kan gitu ya, tidak hanya di situ-situ aja. Alasan lain kenapa Mbak Amel sempat berpikir, oh ya gue bantu nih, kenapa? Iya, pertama kan kesian ya ibu saya, masa udah bikin tapi mungkin yang jual cuma di gang doang. Terus kayak sayang aja gitu kan, sama kayak kalau lihat dia tuh kecapean, karena udah kecapean bikin, nggak ada waktu untuk kayak posting karena memang dia nggak suka main handphone. Jadi berpikirlah gimana cara supaya yang dia bikin tuh dikenal sama orang. Udah gitu juga karena kakak saya udah berumah tangga dan saya anak cewek terakhir, kebetulan saya paling dekat sama ibu saya. Jadi gimana caranya nih usaha orang tua saya ini bisa tetap terus gitu, karena kan kalau makanan kadang suka orang tuh bosen ya. Betul. Itu muter, nggak selalu menunya itu aja, jadi sesuai aja sama yang orang pesan. Oh, jadi nggak mematokkan menunya ini enggak ya? Jadi apa yang mau orang bisa? Iya, bisa. Jadi tiba-tiba deh sehari dadakan juga bisa, Pak. Dadakan bisa? Dadakan bisa, kayak misalnya hari ini malam ini banyak banget yang kayak WA nanya list, tiba-tiba memang dia perlu dan buat kapan gitu, buat besok siang gitu. Kalau misalnya memang lagi nggak bentrok sama pesanan yang lain dan ibu saya oke, bisa langsung. Wah, luar biasa. Udah kayak berasa tahu bulat aja dadakan bisa ya. Ini uniknya nih. Jadi itu juga bisa jadi salah satu pembeda ya di Dapur Ameng ya. Karena kebanyakan kan usaha kuliner terutama makanan ya yang masak-masak gitu kan nggak bisa dadakan tuh. Jadi pesannya harus H-1, H-2 gitu kan supaya ada persiapan. Tapi di Dapur Ameng bisa ya? Bisa. Diupayakan bisa ya? Diupayakan bisa. Jadi
menunya bisa request dan waktunya selama ibu saya oke dan memang bisa gitu, nggak yang memberatkan, kita terima. Oke, ini luar biasa ini. Mbak Amel, ini sudah berjalan dari tahun 2017. 2017 ya? 2017. Nah, ini teman-teman sahabat cerdas juga pengen tahu nih Mbak Amel, selama menjalankan usaha ini kalau boleh ya, kalau boleh dibisik-bisikin lah ke sahabat cerdas nih, barangkali ada usaha yang sama di luar sana yang teman-teman juga punya ya. Dalam 1 bulan omset ya, omset ataupun profitnya berapa kira-kira Mbak Amel? Ini kan karena nggak setiap hari ya, karena nggak setiap hari. Tapi kalau misalnya di bulan puasa itu kan kadang suka jualan yang rutin sebulan. Itu kalau misalnya di ini memang nggak terlalu sih, nggak terlalu, karena kan kadang ada sepinya. Cuman kalau dihitung-hitung sehari itu dari kue aja itu bisa ya 300.000 lah. Untungnya. Untung. Oh, ini kue, bersihnya. 300.000. Itu bulan Ramadan. Bulan puasa. Sebulan penuh jualan. Sebulan ya ada libur kayak seminggu 2 kali, tapi ya nggak selalu. Mungkin seminggu sekali. Jadi karena kan lebih banyak itu. Iya benar. Kalau 300.000 kita pukul rata aja 20 hari aja ya 6 juta. Lumayan ya. Lumayan. Tapi itu tadi karena nggak selalu, itu kalau di bulan Ramadan. Cuman kan kalau setiap hari itu kan nggak selalu, kadang suka nggak dagang, kadang suka nggak ada pesanan. Cuman kalau memang lagi ada ya lumayan ya kalau puasa. Oke. Nih sekarang berarti kalau teman-teman mau pesan ke dapur Ameng itu sekarang pengiriman dari mana, lokasinya di mana Mbak Amel? Lokasi ibuku sih sebetulnya masih di Jakarta. Cuman untuk saat ini insya Allah bulan depan Desember itu udah bisa ada di Tambun. Karena baru pindah ngontrak di Tambun, tempat kayak ruko gitu sama tempat tinggal. Jadi paling sekarang udah bisa nih dipesan kalau misalnya di sekitaran Tambun. Oh, udah bisa. Oh, kalau sekarang masih di Jakarta Ibu. Iya, tapi nanti Desember udah ke Tambun. Iya. Tambun Utara ya, Tambun Selatan ya. Mangunjaya. Oke. Jadi sekitar Bekasi boleh lah ya. Tetapi kalau dari Jakarta juga bisa ya, pesan di Jakarta bisa diantar kan? Ya, masih tetap bisa sih kalau misalnya ada pesanan gitu yang kayak dadakan tadi. Selama ya maksudnya kita yang nggak ada bentrok sama pesanan yang lain yang nanti ditambun, diusahakan masih bisa bolak-balik. Oke, luar biasa nih dapur Ameng nih. Nah, ini perlu dicontoh nih ya. Jadi buat generasi muda nih, khususnya kayak pekerja ya, pekerja di luar sana nggak ada alasan mereka nggak bisa untuk membuka usaha. Luar kembali lagi ke kita ya. Tetapi memang cerdas itu yang penting. Untuk memulai semuanya itu butuh cerdas memang. Jadi kalau nggak cerdas susah ya. Susah. Oke, Mbak Amel terima kasih ya. Ini sudah berbagi ke sahabat cerdas. Kita doakan nih, mudah-mudahan dapur Ameng berjalan lancar ya. Orderannya juga tambah banyak. Nanti kita cantumin nomor WA-nya di sini. Boleh. Jadi nanti kalau buat teman-teman sahabat cerdas di luar sana yang mau pesan, mau kegiatan-kegiatan boleh. Sukses selalu Mbak Amel. Terima kasih banyak. Insya Allah mudah-mudahan di Tambun semakin besar lah. Kalau bisa punya rumah makan lah. Pengennya sih dari dulu tuh pengen banget punya kayak tempat tongkrongan yang walaupun kan sempat nggak kerja, maksudnya kayak kalau ada tuh pengen punya tempat tongkrongan yang ya udah ibuku yang bagian, aku yang ini-ininya. Tapi kalau berpikirnya seperti itu berarti stop dong jadi asisten apoteker. Ya harus milih gitu. Kalau harus misalnya milih. Mau ngegedein itu harus milih. Oke. Ini jadi lanjut ya kita ya. Ini kalau disuruh memilih nih, karena memang kalau ini mohon maaf nih, ke depan ya, berbicara ke depan. Kalau disuruh memilih, berkembang nih bisnis berjalan bagus, dapur Ameng berkembang besar. Kemudian asisten apoteker juga masih. Kalau disuruh memilih nih, pilih yang mana? Sebetulnya kalau disuruh milih karena pernah kerja lama 5 tahun, kemudian sempat nggak kerja juga setahun dan itu nonstop usaha gitu, lebih milih lanjut usaha. Gitu. Oke, itu jadi catatan buat teman-teman semuanya ya. Jadi jangan ragu kalau misalkan
punya usaha dikembangkan. Karena kerja itu ada batasan. Ya, betul. Tapi kalau usaha sampai kapanpun nggak ada batasan. Ada batasan. Dan itu bisa turun temurun. Bisa. Oke, terima kasih Mbak Amel, sukses selalu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pelaku UMKM atau pemilik usaha yang mau buat kaos seperti ini dengan brand ataupun logo, teman-teman semuanya sangat bisa sekali. Langsung aja ordernya di Kasyafa Galeri Custom atau kunjungi di Instagram kita di sini. Ya, teman-teman semuanya nih. Seperti ini ya. Ini kaos custom couple. Oke, itu dulu. Terima kasih.